Hai guys, kali ini kita ada project tricopter berbasis Arduino menggunakan MultiWi 2,3 alias firmware jadul, tapi dimodif sedikit masih bisa layak untuk digunakan sebagai prototipe tricopter. Ini saya sudah uji coba terbang dan ini cukup stabil. Kalau terdapat jitter dan sejenisnya itu gara-gara ini kebetulan saya menggunakan tiga three blades propeller, seharusnya dua ukuran 5 inci kemudian motornya saya menggunakan MT2204 2300 kp, bisa juga 2400 kp atau 1000 kp juga nggak jadi masalah. Yang jelas semuanya harus sama nih, tiga motornya harus sama, dan rekomen banget kalau menggunakan dua blades bukan tiga blade ya, biar stabil. Karena untuk three blades ini untuk racing bagus karena dia lebih perputarannya lebih kencang nih. Udah uji coba, tapi kalau untuk tricopter kayaknya kurang rekomen karena terlalu banyak jitter atau getaran sehingga mempersulit pengendalian drone tersebut. Beberapa temen ini nanya, katanya ini bagusnya untuk membuat tricopter ini menggunakan Arduino Uno, Nano atau apalah gitu, termasuk Mega 2560. Tapi saya bisa bilang dengan jujur, bot Arduino 2560 Mega itu lebih recommended karena mereka banyak pin PWM, banyak fitur yang melebihi seperti Pro Mini, Nano dan sebagainya. Tapi kebetulan karena masalah budget jadi saya menggunakan Arduino Nano. Nah, ini Arduino Nano. Komponen-komponen yang kita pasang di sini utamanya adalah komponen Arduino Nano, kemudian konverter 3,3 volt outputnya. Jadi dari 5 volt saya hubungkan ke 5 volt Arduino Nano, ke JND nya juga sama ke Arduino Nano, dan menghasilkan 3,3 volt untuk mempower MPU 6050 atau GY521 dan BMP 085. Ini BMP 085 ya, barometer modul. Kemudian saya pasang buzzer, kemudian LED. Jadi komponen yang ada di bot cuma Arduino Nano, 3,3 volt konverter, MPU 6050 atau GY521, barometer, LED, dan buzzer. Ini buzzer aktif yang dipakai, bukan buzzer pasif. Kemudian untuk LED kita pasang 220 ohm atau 330 ohm yang kita hubungkan dengan kutub positif dari LED ya. LED ini LED bright boleh, LED merah boleh dan sebagainya. Yang jelas LED 5 volt. Oke. Berikutnya saya menggunakan konverter dari 12 volt ke 5 volt. Kenapa menggunakan konverter ini? Untuk mempower servo ya, untuk mempower servo. Jadi dengan kata lain, servo ini dipower oleh power sendiri atau berasal dari baterai nih ya, dari baterai, kemudian dihubungkan ke input konverter, outputnya kita hubungkan ke servo. Jadi dari 12 volt diubah menjadi 5 volt untuk servo. Jadi terpisah dari Arduino Nano. Alasannya kenapa? Karena kalau kita langsung menggunakan
5 volt dihubungkan ke Arduino Nano, maka servo lebih cenderung untuk terganggu karena ini masalah sinyal PWM. Dia akan menghasilkan jitter yang berlebihan. Dan juga saya ingin rekomendasi sebaiknya menggunakan servo IMAX ya, servo IMAX. Jadi bukan servo standar analog seperti SD90 dan sebagainya. Karena kita untuk proyek tricopter ini servo itu sangat memegang peranan penting karena untuk mengendalikan drone ke kiri dan ke kanan. Dan kalau terlalu servonya terlalu jitter atau bergetar, itu bisa mempersulit kita untuk mengendalikan drone tersebut. Jadi saya benar-benar rekomen kalau ada yang bertanya ini ya, kok itu kenapa servo saya itu jitter pada dua bicopter, tricopter dan dual copter itu kok servonya terlalu jitter, itu kenapa? Itu karena alasan umum penyebabnya adalah tidak di power sendiri secara mandiri, langsung dihubungkan dengan atau disatukan dengan Arduino Nano. Seharusnya terpisah, artinya power servo harus dipisah oleh power Arduino Nano atau flight controller. Kemudian masalah ini untuk masalah bracket ini saya pesen di Shopee. Nanti kalau teman-teman mau ini saya bisa kasih linknya untuk tapi ya pre-order, namanya dibikin dulu kan, untuk dudukan dudukan motor dan dudukan servo ini murah banget gitu, udah termasuk murah, ini udah super kuat, rekomen itu toko online-nya di Shopee. Kemudian saya menggunakan ESC 30 ampere standar Simong, jadi biasa aja nih, yang sering dipakai oleh drone builder manapun menggunakan Simong Simong 30 ampere. Selanjutnya saya menggunakan switch toggle atau toggle switch. Tujuannya ketika baterai di power atau kita colokin ya, tadi baterai kita colokin, kemudian posisi drone itu berada di daerah yang datar, maka akan mengurangi drone nanti bakal cenderung ke kiri atau ke kanan pada waktu take off. Ini kan gak enak kalau ngelihatnya seperti itu. Itulah kenapa kalau misalkan kamu bikin drone, kemudian kamu bertanya kenapa ini drone pada waktu take off ini sering ke kiri, sering ke kanan, kemudian lebih cenderung maju ke depan atau bahkan mundur ke belakang, itu kenapa? Karena pada waktu Anda mempower drone tersebut, sistem atau flight controller tadi mengkalibrasi dirinya sendiri, menyesuaikan dengan konfigurasi kita. Jadi kalau misalkan pada waktu kita power drone itu agak miring, maka dia nanti setelah kalibrasi dianggap bahwa itu adalah flat atau 0. Nanti dia bakal cenderung ke kiri dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kolom komen ya. Berikutnya baterai simple nih, ini pakai 1500 mAh, 11,1 volt, kemudian discharging range-nya kita menggunakan 35C, murahan nih. Oke. Untuk frame drone saya menggunakan triplek. Dibikin sedemikian rupa. Oh ya, ada yang penting nih. Pada waktu membuat frame drone, misalkan frame drone mandiri atau mau pakai 3D printer, itu
sebisa mungkin jarak miringnya ini ya, yang kita tekankan ini miringnya dari kiri ke kanan itu jangan terlalu rapat, karena itu nanti mengurangi keseimbangan drone sendiri pada waktu take off atau terbang. Jadi ini lebih lebar, lebih bagus, artinya lebih ke arah sini. Oke. Berikutnya perputaran motor ini, perputaran motor untuk direksi atau perputaran motor, lengan kanan ini kita muternya ke kiri, lengan kiri drone kita memutarnya ke kanan, dan lengan bukan lengan tail, ini ekor ya, ekor kita mutarnya ke kiri. Ada juga Anda misalkan konfigurasi maunya yang kanan ya ke kanan, yang kiri ya ke kiri, kemudian yang tail atau ekor itu ke kiri, nggak jadi masalah, itu sama. Jadi ada dua versi ya, ke kiri ke kanan ke kiri, kemudian ke kanan ke kiri ke kiri, nggak jadi masalah. Jadi ada dua ya, dua versi. Kalau Anda melihat konfigurasi direction dari propeller yang ada di website Multiwi, saya udah coba tuh, dimana konfigurasi direksi dari propeller ke kiri semua, baik lengan kanan, lengan kiri maupun yang detail atau ekor ke kiri semua, nanti dia cenderung untuk muter. Tapi umpamanya ada yang berhasil, wah itu berarti bisa untuk dijadikan referensi Anda. Bagaimana cara drone transmitter menerima kendali dari transmitter drone ini? Ini saya menggunakan satu board Arduino Pro Mini, kemudian NRF 24L01 dan konverter berupa modul komponen IMS 1117 3,3 volt untuk menurunkan tegangan, karena NRF hanya bisa work bila di power menggunakan 3,3 volt secara stabil, kalau enggak ya bisa kebakar, rusak aja nanti. Kemudian tambahkan kapasitor minimal 47 mikrofarad. Kebetulan saya menggunakan 100 mikrofarad. Umpamanya ada yang bilang 330 boleh enggak, 470 atau 1000 mikrofarad boleh enggak, lebih bagus, lebih tinggi lebih bagus ya. Untuk stabilitas stabilnya sinyal. Dengan menggunakan receiver sendiri, ini bikinan sendiri, receiver sendiri, berarti kita menggunakan jalur PPM, ini bukan PWM ya, sinyalnya berarti sinyal PPM bukan PWM. Untuk konfigurasi tersebut dengan semua konfigurasi yang berhubungan dengan tricopter saya sudah cantumkan di link deskripsi video itu, nanti ke GitHub, termasuk skematik diagram secara lengkap, tinggal upload doang. Jadi saya sudah cek apakah ini kompatibel untuk segala konfigurasi dari tricopter berbasis Arduino dengan firmware Multiwi, itu udah kompatibel ya, jadi nggak perlu diutak-atik lagi, langsung teko upload aja gitu. Baiklah teman-teman, sekarang kita membahas tentang receiver. Ini saya menggunakan NRF 24L01 yang biasa ya, yang standar, yang kecil, dengan ringnya ini sekitar 200 meter ya, 250 meter, jadi nggak bisa hasilnya maksimum. Syukur kalau menggunakan yang pakai antena itu ya, atau NRF 24 PA LNA ya, itu yang menggunakan antena itu bisa mencapai 500, 800 bahkan 1 kilometer dengan syarat. Ini kita membuat transmitter berbasis Arduino dengan menggunakan NRF. Ini saya menggunakan kotak
kotak box hitam yang sering dijual di Shopee nih. Yang dijual Shopee. Kemudian saya menggunakan board Arduino Pro Mini, dua toggle switch. Dua toggle switch ini digunakan untuk aux 1, aux 2. Toggle switch aux 1, aux 2 ya. Kemudian stick kiri untuk throttle, kemudian yaw, kemudian pitch dan roll forward dan roll backward. Untuk arming atau untuk mengaktifkan drone dari awal biar dia siap terbang itu namanya arming multi-wheel atau berbasis multi-wheel. Itu kita tarik dari kiri, kita push ke bawah throttle, kemudian kita dorong ke kanan selama 1-2 detik, kemudian kita lepaskan. Berhubung saya menggunakan analog biasa atau stick biasa, ini pada waktu kita sudah arming, kemudian kita lepaskan dan stick kiri atau yaw dan throttle kembali pada posisi di tengah, ini otomatis drone akan terbang sebesar 50% throttle. Jadi ini berbahaya sekali. Jadi saya biasa memegang seperti ini ya. Kemudian posisi setelah di arming, posisi posisi stick masih di 0. Kemudian saya naikkan perlahan drone-nya dengan hati-hati. Artinya jika Anda mengarming drone tersebut, kemudian Anda lepas posisi 50%, maka drone akan langsung melesat ke atas. Dan ini berbahaya atau bikin kaget, bisa ya kayak gitulah pokoknya. Oke, selanjutnya saya menggunakan switch on off. Kemudian kita buka di dalamnya menggunakan baterai 9 volt. Kemudian ada buzzer. Jadi cuma sedikit komponennya ya. Buzzer, toggle switch, switch off on off. Kemudian baterai 9 volt, 2 stick analog dan satu converter voltage regulator AMS 111 3,3 volt dan ditambah dengan 100 nanofarad yang dihubungkan dengan pin input dan pin JND. Nanti semuanya akan saya jelaskan di schematic diagram. Kemudian beberapa dokumentasi atau di schematic diagram maupun di kode saya tidak cantumkan beberapa hal penting, makanya diharapkan teman-teman bisa menonton video ini agar apa yang saya terangkan di sini bisa menyempurnakan percobaan teman sendiri nanti untuk membuat drone tersebut. Lebih direkomendasikan kalau teman-teman membeli stick yang seperti stick konvensional itu loh, yang pada waktu posisi 0 dia akan berada di bawah, jadi tidak bergerak seperti di FlySky ya, transmitter FlySky atau transmitter lain itu low throttle berada di bawah, jadi nggak harus ditekan, dibiarin aja nanti dia bisa. Kalau ini kan enggak, posisi nolnya adalah posisi di tengah. Jadi pada waktu kita menggunakan multi-wheel akan menganggap bahwa posisi ini adalah 50% throttle, bukan 0 tapi 50% throttle. Jadi setelah arming ini akan arming kemudian kita lepas, jelas akan membuat drone melesat ke atas secara tiba-tiba, dan ini bikin kaget ya, bikin panik ya, dan juga bisa berbahaya. Oleh karena itu mesti hati-hati dalam menggunakan stick standar analog
sedikit murahan ini. Jadi bagusnya beli yang ini ya, biasanya JJRC, kemudian stick yang drone murahan itu juga ada yang ini kok, yang apa namanya itu, yang throttle-nya dia standby di 0 tanpa kita gerakin.